Ya, jadi saya yakin itu Ahok bukan bersumpah, tetapi pernyataan akan iman dia. Dia mendeklarasikan imannya karena dia yakin bahwa yang diperjuangkannya adalah kebenaran. Shalom Aleichem, Beshem Yeshua HaMashiach, sahabat-sahabat Lantaian Channel dimanapun saudara berada. Kiranya sukacita, berkat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kita senantiasa. Saudara yang kasih Tuhan, baru-baru ini kita mendengar kabar bahwa Haji Lulung atau Haji Abraham Lunggana meninggal karena serangan jantung. Lalu kemudian banyak orang yang mengait-ngaitkan dengan sumpah Ahok. Mereka mengatakan sumpah Ahok itu memakan korban lagi. Mereka juga mengait-ngaitkan dengan orang-orang yang pada waktu itu menjadi tokoh gerakan 212 yang kemudian juga meninggal. Ya, sebut saja ada Tengku Zulkarnain, ada Ustadz Mahir, ada Ustadz Arifin Ilham. Ya, lalu yang terakhir ini adalah Haji Lulung. Mungkin ada yang lainnya juga. Lalu juga dikaitkan dengan beberapa orang lain yang juga tokoh-tokoh yang dianggap memusuhi Ahok itu kemudian hidupnya juga mengalami banyak masalah. Contohnya adalah Habib Rizik yang kemudian harus mengalami proses hukum yang cukup panjang dan banyak juga masih menanti tuntutan-tuntutan hukum yang lain. Lalu bahkan lembaga yaitu FPI yang dipimpinnya pun harus dibubarkan. Lalu juga ada dikaitkan juga dengan Agim waktu itu juga yang kemudian setelah itu juga mengalami kegoncangan dalam rumah tangganya sampai kemudian bermusuhan ya dengan istrinya sampai kemudian bercerai dan kemudian anak-anaknya ya saling menyerang dan saling membuka aib mereka masing-masing. Itu seringkali dikaitkan dengan sumpahnya Ahok. Nah, saudara, benarkah sumpah Ahok itu memakan korban? Bagaimana pandangan iman Kristen kita? Saudara kasih Tuhan, yang perlu kita garis bawahi adalah Ahok sebagai orang percaya tidak mungkin bersumpah. Apa yang dinyatakan Ahok itu ketika dia mengatakan percayalah kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Pernyataan itu sebenarnya bukan sumpah, tetapi pernyataan iman keyakinan Ahok, karena dia yakin bahwa dia benar dan dia berjuang untuk kebaikan masyarakat sepenuhnya, tetapi mengalami serangan dan kebencian dari kelompok-kelompok orang yang menjatuhkan dia. Pernyataan imannya, ya. Jadi saya yakin itu Ahok bukan bersumpah, tetapi pernyataan akan iman dia. Dia mendeklarasikan imannya karena dia yakin bahwa yang diperjuangkannya adalah kebenaran dan kebaikan banyak orang. Lalu bagaimana sikap iman Kristen kita? Benarkah orang-orang yang sengsara meninggal itu termakan sumpah Ahok? Pertama, kita sebagai orang percaya, saudara, kita tidak boleh menghakimi. Karena kita bukan Tuhan. Kita tidak tahu apakah sengsara mereka, musibah yang mereka alami, itu benar gara-gara pernyataan Ahok atau bukan. Kita nggak tahu. Yang tahu Tuhan. Bisa jadi betul, yaitu merupakan pembelaan Tuhan pada Ahok. Tetapi bisa jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Karena kita tidak ngerti secara pasti
Ya, pikiran Tuhan kita tidak ngerti mendengarkan secara pasti perkataan-perkataan Tuhan. Enggak ada jayo pasti nanti orang yang melawan kamu pasti akan kubuat mati satu persatu. Karena semua orang juga orang baik dan benar pasti akan tiba saatnya mati. Banyak orang-orang baik yang juga menderita sakit seperti yang dialami oleh mereka-mereka ini semua. Dan juga banyak orang lain yang memang meninggal, ya. Dan juga ada juga yang keras memusuhi Ahok juga nyatanya masih fine-fine saja dan hidup saja. Ya. Jadi kita tidak boleh menghakimi itu dan memastikan itu karena Ahok, karena belum tentu. Kita bukan Tuhan dan kita bukan juru bicaranya Tuhan. Ya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Lalu yang kedua yang kita perlu pahami, kita perlu mencontoh keyakinan Ahok ini ketika dia yakin akan jalan yang dia jalani itu benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Kita perlu yakin bahwa pasti ada pembelaan Tuhan. Ya, kita perlu yakin bahwa Tuhan itu pasti membela kita, walaupun pada awalnya kita diizinkan mengalami berbagai penderitaan. Mungkin ada yang masuk penjara, mungkin harus masuk aniaya, tetapi saya percaya Tuhan akan mengadakan pembelaan dan memperhitungkan kepada orang-orang yang melawan kebenarannya. Lalu yang ketiga, saudara kasih Tuhan, justru kita jangan sampai melawan kebenaran Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang real. Ya, kalau Ahok berani menyatakan imannya di tengah-tengah dunia politik dan hukum di Indonesia ini, walaupun secara politik dia kalah, walaupun secara aspek hukum dia juga dianggap salah, namun ketika kita hidup dalam kebenaran, percayalah ada hukum Tuhan yang melampaui hukum manusia. Percayalah ada polisi, ada kebijaksanaan Tuhan yang melampaui kekuatan-kekuatan politik dunia ini. Namun jangan gunakan keyakinan kita ini untuk kemudian menghakimi atau mencerca seakan-akan pasti itu gara-gara sumpahnya Ahok. Karena Ahok tidak bersumpah, tapi dia menyatakan imannya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh membuka wawasan kita, jangan cepat-cepat menuduh dan menghakimi seakan-akan kita adalah juru bicaranya Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati saudara. Shalom Aleichem.